Jadi ngitung konsumsi energi mobil listrik benar-benar berbeda dengan menghitung konsumsi bensin di mobil pembakaran. Lah, gimana nggak beda? Sambil nyetir, sambil ngecas. Saya udah pelajarin cara menghitung yang cukup akurat dan gimana caranya menghitung seberapa efektif recovery energi yang dihasilkan dari regenerative braking. Mari kita gali di video kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EV Kemarin Sore bersama Pak Dedi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan untuk subscribe. Semoga konten-konten yang saya berikan berfaedah buat kita semua. Jadi bertepatan dengan pada saat ada perjalanan ke Padalarang, Kabupaten Bandung, sekalian aja saya rekam perjalanan saya dan data scanner mobil ini. Didapatkan ketika sampai di tujuan, pengurangan energi awal dan akhir adalah sebesar 23 kWh. Tapi sebenarnya berapa sih total energi yang keluar dari mobil ini? Kita mulai. Jadi kondisi pengujian, kita berangkat itu jam 10 pagi. Cuacanya lumayan cerah tapi agak sedikit berawan. Jadi temperatur di luar ruangan itu berkisar antara 32 derajat sampai 35 derajat Celcius sepanjang perjalanan. Tidak terlalu panas ya hitungannya. Penumpang ada 3 orang, total bobot kira-kira 190 kg. SOC baterai 100%, SOC BMS 96,5%. Estimasi jarak yang tertulis di klaster 584 km dengan pengaturan suhu AC di 23,5 derajat Celcius dan fan AC disetting di angka 1. Sebelum berangkat, hasil scan menunjukkan data-data seperti ini. Energi baterai 69,15 kWh ya. Kemudian di sini ada energi kumulatif yang sudah masuk ke baterai ya, ada di 6.424 kWh dan total energi yang masuk berdasarkan pengecasan. Ya, ini nggak jauh beda dengan yang kemarin, ada 719 ditambah 3000-an kWh. Ya. Ini kita simpan aja dulu untuk pengukuran di akhir nanti. Selama perjalanan dari Bintaro sampai gerbang tol Kalihurip Utama, kita bisa anggap sebagian besar jalanannya datar. Di titik tap gerbang tol Kalihurip Utama, kami dapatkan data-data sebagai berikut. Trip total sudah mencapai 101,8 km. Sisa range ada di 489 km. Berarti estimasi range-nya di 590 km. Lumayan di atas dari klaim pabrik ya. Dan bahkan sedikit lebih baik dari estimasi range sebelum kita berangkat, yaitu 584 km. Rata-rata konsumsi energi ada di 8 km per kWh. Selanjutnya, dari titik tap gerbang tol Kalihurip Utama sampai ke gerbang tol exit Padalarang, kita rekam datanya lebih intensif ya. Jadi ruas ini panjangnya kurang lebih 55 km. Didominasi medan tanjakan ringan sampai dengan sedang. Jalanan nggak begitu kosong, jadi cukup banyak terjadi pengereman atau pengurangan kecepatan. Yang artinya energi recovery dari regenerative braking juga cukup banyak. Sedikitnya yang terpantau ada lebih dari 50 kali proses recovery energi. Jadi tidak semuanya pengereman itu energi recovery ya. Tergantung seberapa panjang pengeremannya dan seberapa kuat. Nah, totalnya tadi 50 lebih. Lebih dari setengahnya itu ngecasnya di atas 80 watt hour. Setelah kita hitung totalnya, di ruas ini aja, energi yang terrecover adalah 3.300 watt hour. Yes, saya tidak salah sebut ya, 3,3 kWh. Sebagai analogi, 3,3 kWh itu kira-kira kalau mobil listrik ngecas di rumah menggunakan home charging yang 7 kW ya, itu kira-kira ngecas selama 30 menit. Nah, selama pengetesan di ruas ini ada temuan-temuan menarik di sini. Yang pertama, recovery energi terbesar adalah 380 watt hour. Karena pengeremannya cukup panjang.
pada saat turunan. Kan di Cipularang itu tidak semuanya nanjak ya. Misalnya kita dari arah Jakarta menuju Bandung, walaupun sebagian besar ruasnya nanjak, tapi ada ruas-ruas yang menurun. Nah, 380 watt hour ini karena turunannya cukup panjang dan kami tidak melakukan akselerasi ya, karena kendaraan cukup padat di depan. Kemudian yang kedua, kekuatan charging dari regenerative braking yang terdeteksi di perjalanan ini. Terbesarnya mencapai 90 kW. Wow, gede banget. Ya. Ini 90 kW saya anggap gede banget. Kenapa? BDM 6 aja, BDM 6 lagi ngecas di SPKLU. Mungkin jarang ya bisa dapat 90 kW. Saya nggak tahu klaim pengecasannya berapa, tapi saya cukup ingat reviewnya kira-kira nggak pernah ada dapat 90 kW. Yang ketiga, daya yang keluar dari baterai paling besar kekuatannya mencapai 177 kW. Nah, padahal di brosur Ioniq 5 ini, kekuatan motor listrik mobil ini yang tipe Signature Long Range hanya 160 kW. Lah terus 17 kW sisanya dikemanain ya energinya? Daya powernya dikemanain gitu. 177 kW ini hanya kami dapatkan pada saat kami menggunakan mode sport. Ya, jadi ada satu momen di mana kami harus nyalip mobil di depan kami, kondisi menanjak. Ya, ternyata mobil tersebut juga melakukan akselerasi. Ya, jadi kami pindah ke mode sport, padahal biasanya kami pakai eco aja cukup. Ya, baru bisa mengeluarkan daya yang maksimal. Sampai di tujuan di Kota Baru Parahyangan Padalarang, ya. Beginilah tangkapan data yang kami dapatkan. Total trip 161,3 km. Ya. Sisa range yang ada di cluster adalah 379 km. Berarti kalau kita estimasi total range dari mobil ini adalah 379 ditambah 161 km atau sekitar 540 km. Nggak terlalu sesuai dengan kondisi waktu di awal sebelum berangkat ya, 584 km, tapi lumayan ya. Klaimnya kan mobil ini hanya 451 km range-nya. Tapi ini bahkan kita kondisinya nanjak ya, cuaca cukup cerah, bobot mobil terisi 3 penumpang 190 kg, bisa mencapai 540,3 km. SOC tersisa pada saat kita sampai di Padalarang adalah 70%. Ya. Nah, sisa energi yang kita lihat di data scanner adalah 46,9 kWh. Tadi energi yang tercover saya sudah sebutkan 3,3 kWh. Kemudian rata-rata konsumsi energinya 6,9 km per kWh. Oke, kita cek dulu data-data yang sudah kita punya saat ini ya. Rata-rata konsumsinya tadi 6,9 km per kWh. Total perjalanannya 161,3 km. Artinya kalau kita bagi 161,3 dibagi dengan 6,9 didapatkan pemakaian energinya adalah 23,4 kWh. Oke, sekarang kita coba tambahkan 23,4 kWh ditambah 46,9. Didapatkan hasil 70 kWh. Betul ya, 100% kalau kita jumlahkan. Sekarang kita validasi datanya. Kita lihat dari scanner total energi yang masuk ke mobil ini dan total energi yang keluar dari mobil ini ya. Jadi CEC di awal sebelum kita berangkat 6.424 ya. CDC di awal 6.185,9 kWh. CEC akhirnya pada saat kita sampai di titik ini di Padalarang 6.433 kWh dan CDC-nya 6.217,5 kWh. Jadi di sini total energi yang masuk
dari perjalanan ini adalah 6.433 dikurangi 6.424, yaitu 9 kWh. Total energi yang terpakai di perjalanan ini adalah 6.217,5 dikurang 6.185,9 kWh sama dengan 31,6 kWh. Nah, di sini udah kelihatan ada perbedaan ya. Jadi kalau kita ngelihat total energi yang masuk dan keluar lebih banyak dibandingkan yang dihitung dari persentase baterai. Oke. Kalau tadi kita ngitung berdasarkan cluster ya, 6,9 km per kWh dengan jarak 161,3 km, kita dapatkan konsumsi energinya 23,4 kWh. Pada kenyataannya, energi yang terpakai adalah 31,6. Nah, ternyata 9 kWh-nya selisihnya ini disubsidi dari regenerative braking. Ya. Jadi, lumayan ya, kita kayak bawa SPKLU sendiri dalam mobil. Jadi, seperti itu ya cara akurat menghitung konsumsi energi di mobil listrik. Sebelum trip dimulai, kita catat CEC dan CED awalnya berapa. Di akhir trip, kita lihat lagi dan kita catat CEC dan CED di akhir berapa. Dengan cara ini, kita dapat total KWH energi yang terpakai secara akurat. Dan dengan menggunakan kombinasi dari angka yang tertulis di instrumen cluster, kita bisa melihat juga seberapa efektif regenerative braking menghasilkan energi yang bisa kita pakai lagi di trip tersebut. Berbeda dengan mobil pembakaran biasanya perhitungan konsumsi energinya kita pakai dengan metode full to full. Jadi sebelum berangkat, bensinnya atau dieselnya diisi sampai full, sampai sensor nozzle-nya itu ke trigger ya, dia akan stop isi bensin. Kemudian mobil dipakai jalan dari awal trip sampai akhir trip. Di pom bensin berikutnya diisi lagi berapa yang terisi sampai sensornya ke trigger lagi. Nah, tapi di sini sulitnya adalah karena pengukuran hanya bisa dilakukan dari SPBU ke SPBU. Kalau mobil listrik, kita tidak perlu ke SPKLU ya. Kita hanya perlu sebelum mulai kita catat, di akhir perjalanan kita catat. Jadi di sini menurut saya adalah salah satu kelebihan dari mobil listrik, di mana konsumsi energinya bisa kita ukur, kita hitung dengan sangat akurat. Ditambah kita tidak perlu khawatir kalau ada oknum yang nakal mengatur meteran di alat pengisian bahan bakarnya ya. Ada aja kadang-kadang SPBU yang nakal yang saya sering lihat di berita itu ya, meterannya diputer atau diubah dan segala macamnya. Mobil listrik jauh lebih aman. Semoga dengan sharing tambahan yang saya berikan di video ini, teman-teman yang ingin beralih ke mobil listrik menjadi tambah yakin dan segera beralih ya. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakan mobil listrik, semoga informasi ini bisa diimplementasikan dan membuat pengalaman berkendara mobil listriknya menjadi lebih enjoyable. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, jangan sungkan untuk subscribe supaya nanti tidak ketinggalan kalau misalnya ada sharing-sharing berikutnya dari Pak Deddy di channel Itik Kemarin Sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam sejahtera, sampai ketemu di video selanjutnya.